zat-zat kimia, ada mungkin partikel-partikel yang mungkin akan berlawanan dengan komponen-komponen daripada lapisan panci ini. Nah, ini akan ikut dalam aliran darah kita karena setiap hari kita konsumsi karena dari bahan-bahan nutrisi itu sendiri yang kita makan setiap hari. Jadi seumpamanya kita itu istilahnya nanti panci ini sangat berguna sekali itu karena nanti akan secara praktek dan nyata nanti akan banyak dijelaskan oleh Ibu Ida. Karena apa? Nanti juga pada waktu kita memasak, kita kan juga butuh vitamin, mineral, protein ya, yang ada di komponen makanan ini. Kalau misalnya cara pengolahannya aja tidak benar, bagaimana kita akan mendapatkan vitamin, nutrisi, protein yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita masak setiap hari supaya kita sehat, ternyata yang kita istilahnya kita konsumsi itu kadarnya sudah hilang semuanya karena cara pengolahan kita yang tidak tepat atau panci kita yang kita gunakan juga tidak aman. Nah, itu untuk dari segi kesehatan. Jadi kita dari Atomi itu pastinya juga membuat teknologi itu sedemikian canggih ya, sedemikian canggih karena itu sudah di dalam web itu diterangkan bahwa ternyata pancinya ini ada 5 lapisan ya, lapisan dari lapisan teratas istilahnya yang paling permukaan stainless yang tadi 316, kemudian ada lapisan aluminium. Istilahnya aluminiumnya di sini juga dikatakan 1050, aluminium 3003, aluminium 1050, kemudian juga magnetik daripada stainless. Nah, itu teknologi yang beberapa lapis itu yang luar biasa untuk proses atau mengolah makanan yang akan kita konsumsi. Ya. Dan nanti dari beberapa desain dari panci itu sendiri ini sangat praktis karena apa? Nanti juga akan multifungsi. Ya, multifungsi itu nanti akan bisa untuk mengukus ya, kemudian menggoreng, kemudian itu bisa dalam jadi satu itu bisa mengukus ya, bisa untuk merebus misalnya. Dan kemudian yang paling utama karena ini desainnya ini sangat simpel ya, jadi praktis, jadi kita akan menghemat segalanya, dari menghemat biaya entah itu dari gas, dari minyak, dari air, itu akanlah sangat membantu kita. Untuk dari segi keunggulan lainnya itu kita di Atomi itu menerapkan adalah kualitas tinggi atau absolute quality dan absolute. Kenapa? Jadi untuk ini kualitas tinggi itu memang benar-benar bagus karena terbuat dari bahan stainless 316 yang tadi sudah kita kupas mengenai 316 itu apa mengenai kesehatan dan fungsi kesehatan sendiri. Kemudian ini ya, absolute price itu artinya harganya terjangkau itu dibandingkan dengan kualitas merek lain yang sama, itu harganya sangat jauh berbeda. Ya, berbeda jauh. Karena saya sendiri di medis itu untuk alat kesehatan yang istilahnya memang itu alat kesehatan juga mereknya pastinya akan beda-beda, harga-harga itu akan beda. Dan untuk yang kualitas baik mungkin dari satu istilahnya gunting aja bisa harganya 5 juta, 4 juta ya, itu makanya untuk panci Atomi ini mengapa menerapkan absolute quality, absolute price. Itu saya sangat secara pribadi sebagai tenaga kesehatan saya luar biasa untuk Atomi ini. Karena apa? Di Atomi ini menyediakan semua kebutuhan kita. Ya, itu kebutuhan harian ya, dari suplemen, kemudian dari makanan, dari kecantikan itu ada. Dan ternyata saya sendiri juga ternyata ada alat cantik seperti ini, alat rumah tangga yang biasa kita harian kita gunakan untuk seharian.
Dan itu sangatlah berguna untuk kesehatan kita karena dari kualitasnya. Mungkin dari teman-teman yang di sini kalau sudah mencoba merasakan pasti bisa cerita bahwa kualitasnya sudah luar biasa. Ya, itu mungkin itu dari saya untuk sedikit mengenai panci hubungannya dengan kesehatan. Jadi semua yang ada di sini ini sudah ada di web Atomi Indonesia, web online Atomi Indonesia. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan panci ini tanpa harus istilahnya harus pesan Korea ya. Jadi bisa nanti sudah sampai dengan web Atomi Indonesia, pastinya di situ banyak sekali produk-produk Atomi untuk kebutuhan kita. Kemudian juga untuk harga-harganya juga nanti pastinya juga akan ada di sini. Nah, ini yang bisa saya berikan. Ya, semoga atas sharing saya ya, mungkin saya sama-sama belajar juga ya. Banyak belajar dari Bu Ida, banyak belajar dari teman-teman, dan saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sharingkan untuk semuanya. Dan dari pengalaman Atomi yang memberikan inspirasi saya bahwa ini bisa saya sharingkan baik untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk kesiapan. Begitu teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk selanjutnya. Atomi Indonesia, ayo bisa. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sekali Bu Monica Susi, Sales Master yang sudah menjelaskan tentang Medico Bokped, dan saya pun belajar. Ternyata alat ini kualitasnya sama dengan alat kesehatan tadi Bu Susi sampaikan. Gunting itu seberapa besar loh? Harganya 5 juta, sedangkan panci ini segede ini harganya 2,8. Jadi berarti ini sebenarnya murah sekali ya kalau dibandingkan dengan gunting yang bahannya sama harganya 5 juta. Gunting itu seberapa kecilnya, kan seperti itu ya. Dan memang kita kalau memasak itu, saya pernah baca yang namanya buah sayur itu ketika kita konsumsi itu kandungan nutrisinya itu bersisa tidak lebih dari 20% karena proses dari memetik, proses di supermarket, proses kita cuci dan kita masak. Jadi memang kalau kita memasaknya dengan panci yang tidak bagus, tentunya kandungan gizinya pun akan banyak hilang. Masakan terlalu lama dimasak itu kandungan gizinya akan banyak hilang, nutrisinya akan hilang. Sedangkan panci Medico Bokped ini memasak dengan cepat dengan pemanas yang sempurna. Nah, untuk itu kita tidak berpanjang kata karena kita sudah pengen nyicipin nasi hainan buatan Bu Ida. Kita sambut Bu Ida yang akan mendemokan produk panci secara langsung dengan memasak. Tapi saya boleh sambil tanya-tanya ya Mbak Ida? Boleh. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih. Tadi sudah luar biasa sekali. Kenapa saya memilih Bu Susi? Karena Bu Susi dari medis ya. Jadi tahu betul, paham betul kenapa panci Medico kita ini sangat-sangat luar biasa, terjangkau harganya, absolut quality dengan harga yang mutlak ya. Karena untuk gunting saja tadi sudah disampaikan segitu harganya ya. Apalagi ini 5 lapis ya. 5 lapis di sini membuat panci ini pemanasannya itu merata dengan bagus. Nah teman-teman kalau yang sudah bikin kue buat kukus, nggak perlu lagi sininya ditaruhin kain karena air itu tidak akan menetes saking rapetnya ya, saking rapetnya. Kemudian ini panci ini sudah gosong entah berapa kali. Kebetulan ini udah jatuh juga. Nah, ini sudah jatuh ya. Apa saya tuh tak lihat gini karena ini lari ke sana, lari ke sono, lari ke situ ya kan. Kadang ngeluarin dari mobil centrong jatuh ya, dipancal kucing jatuh seperti itu. Tapi ya puji Tuhan ya hanya seperti ini tidak menjadi masalah. Nah teman-teman untuk membersihkannya juga mudah ya. Ternyata ini bekas seperti ini bisa terjadi di panci apapun ya. Kenapa? Itu juga tergantung pada kualitas air juga dan saat pembersihan juga ya. Nah ini saya biasanya seharusnya ini sudah dicuci dengan menggunakan bukan deterjen, lemon ya, lemon itu lebih baik.
ya, pakai lemon begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini saya siang sore hari ini saya akan sedikit mendemokan tentang bagaimana memasak praktis menggunakan ini. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang ADHD ya, atau maaf dia pertumbuhannya, tumbuh kembangnya kurang baik, itu sangat disarankan menggunakan ini. Kenapa? Anak-anak yang seperti itu biasanya mereka itu cenderung tidak bisa mengontrol tangannya, masuk apapun, masuk ke mulut, juga anak-anak kecil itu kita harus hati-hati. Dan sekalipun kita punya probiotik yang luar biasa untuk dikonsumsi, karena anak-anak ADHD juga harus mengkonsumsi probiotik ya Bu ya, betul ya? Itu akan lebih baik kalau didukung dengan menggunakan ini masaknya, karena ini tidak akan, ketika pemanasan tidak akan menghasilkan logam yang berbahaya yang bisa kita telan, anak-anak telan. Jangan salah teman-teman, orang alamnya kok bisa tertelan si Bu Ida, yaitu tadi reaksi kimia ya, kita yang nggak ngerti reaksi kimia itu berbahaya. Apalagi nyuwun sewu teman-teman, sekarang ini banyak sekali panci-panci dengan tampilan yang aduhai ya, lapisannya tampaknya cantik. Saya pernah membeli di online shopping ya, iseng aja, ini kok murah banget ya, ketoknya api ya, ketoknya tebel, sampai rumah ya dipakai sekali udah kuat-kuat. Saya cium baunya aja bau cat ya. Jadi artinya itu tidak sehat sama sekali untuk kita gunakan. Jangan gunakan yang seperti itu. Anda membeli 2,8 itu nggak habis 10 tahun teman-teman, ya kan? Coba Anda beli panci yang saya merek B gitu ya, itu harganya sekitar 200.000 ya kan? 200.000 sebulan jatuh aja udah sering ganti. Sebulan gosong sekali, gosok-gosok bocor ya kan, ganti. Udah berapa uang Anda yang harus dikeluarkan? Sementara kita bisa memakai panci ini dengan beraneka ragam kegunaan. Nah ini untuk medico ada beberapa bagian, saya lupa nggak bawa cempalnya, sama sini pelanggerangan, apa sih? Pelanggerangan itu bahasa Belandanya untuk meniriskan ya. Nah ada 3 komponen utama panci ini sendiri, kemudian ini sarangannya dan tutupnya ya. Kalau nggak ada tutupnya itu namanya wajan. Nah ini sangat praktis sekali untuk memasak. Saya mendemokan nasi Hainan ya. Ketika kita membuat nasi Hainan menggunakan peralatan lain, mungkin kita bisa memasak nasinya sendiri, bikin kaldu sendiri dan seterusnya, ya kan? Ribet banget, cuciannya akeh, tinggeladak, paling sebel saya ya. Nah, saya ini udah dicuci ya teman-teman. Saya masukkan beras ini. Berasnya disesuaikan saja dengan anggota keluarga Anda ya. Nah ini anggota keluarga saya ada sekitar 20 orang. Pak ini aku masak ya. Nah, nek masak sedikit engkau gak rebutan. Nah, untuk airnya seberapa? Airnya sebenarnya ini karena saya sudah merendam, udah mencuci agak tadi, jadi saya memberinya sedikit ya, sedikit air. Tetapi ketika Anda baru mencuci langsung meletakkan di situ, itu seperti Anda, bahasa Jawanya itu bikin nasi liwet. Ya, ngaruh tambah sedikit ya. Ngaruh itu bahasa Belanda ya, bahasa Indonesianya apa? Nah, kita kelebihan menggunakan medico ini, kita tidak perlu menggunakan api yang besar ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan api besar karena ini cepat panas juga. Oh saya ngasih tip Mbak Ida. Ukuran api tidak besar itu seperti apa? Medico Bopen ini kan bawahnya rata ya, bawahnya rata. Untuk mengukur api tidak besar itu apinya jangan keluar dari lingkaran medico bagian bawah. Selain itu nanti karena pemanasnya sudah sempurna, biar pinggirannya tetap cantik. Jadi tetap glowing seperti wajah yang pakai atau jadi kan ngukur-ngukurnya gitu. Apinya jangan keluar dari diameter pantat wajah. Baik, kemudian setelah beras ini kita masukkan, teman-teman mungkin sudah tahu ya resep Hainan apa teman-teman? Katanya
Yo, nah, terutama siapa? Terutama ini. Ya. Hari ini kita makan enak ya. Kita taruh ayamnya. Ayam ini langsung ditaruh di atasnya. Kalau orang-orang biasa bisa ditutup ya. Kalau orang biasanya membuat nasi Hainat, kita membuat kaldu dulu. Itu kita nggak perlu. Kita cukup letakkan ayam itu di atasnya, ya, di atas panci. Kemudian kita lumuri dulu dengan bawang dan garam, ya. Garamnya ada di. Waduh, dari marung ini garamnya. Kali malah garam kalau dilepek ya. Dia garam bambu. Oh, mahal. Ya. Kalau saya biasanya saya kecerin jeruk tipis sedikit. Untuk apa? Biar aromanya tidak terlalu bau ayam sekali ya. Sekalipun ayam ya tetap baunya ayam, nggak mungkin baunya sayap gitu. Saya kecerin jeruk tipis sedikit. Kita lulus dulu, usap-usap dulu ayamnya biar dia enak nantinya. Ada toge? Garam Himalaya ada dong, Mbak? Dari etalase. Nggak punya. Nggak punya. Jangan terlalu banyak jeruknya ya, karena akan turun semuanya ke bawah. Nah, setelah seperti ini, kita taruh apa? Kita taruh bawang yang sudah kita cincang, bagian dalam juga dan bagian luar. Ditambahkan dengan garam ya teman-teman, kita tambahkan garam. Nah, garam ini secukupnya supaya ini juga nantinya turun ke bawah. Ya, garam ini rasa ya, jadi kena ke ayam juga kena ke nasinya. Kalau kasino tandanya apa, Bu? Makan garam. Ah, betul. Rasa meres. Ya, ini kemudian kita kasih cincangan jahe juga sedikit. Ya, cincangan jahe. Oh iya, saya lupa belum menaruh jamur ya sebentar. Ya, untuk nasi Hainannya sendiri bagian bawah di bagian nasinya, maaf saya lupa belum naruh jamur ya. Saya biasanya taruh jamur supaya ada aroma yang sedap dari jamur ini dan gurih ya. Kenapa? Nah, ini jamur apa yo yang tahu? Kancing ya? Bukan. Apa yo? Hiyoko. Ya, jamur hiyoko. Ini jamur kering. Saya rendam dengan air panas ya. Nah, jamur kenapa kita gunakan supaya nasi itu juga ada gurih ya. Kita tahu ada merek penyedap yang terbuat dari jamur ya. Nah, inilah kenapa kita menggunakan jamur. Maaf saya taruh di bawah dulu ya. Ini kalau diganti jamur segar ya, Mbak? Nggak masalah. Itu selera ya. Kalau saya nggak suka dengan pakem. Saya suka melawan pakem untuk masakan karena saya nggak suka nakar-nakar juga. Nah, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini kita balik. Tadi kan bagian dalam ya kan? Nah, bagian bawah juga kita berikan hal yang sama, lakukan hal yang sama. Kasih garam, kasih bawang, kemudian kasih garam juga. Jangan terlalu banyak ya kalau bagian atas. Jangan terlalu banyak garamnya, karena dari bawah sudah ada garam, nanti terlalu asin. Nah, saya kebetulan tidak suka yang masakan terlalu asin. Nanti kalau kita mau agak asin, dicocol dengan kecap asin, ya, dicocol dengan kecap asin. Tanya Mbak Ida, ini pegangannya panas nggak? Mungkin ada teman-teman yang belum pernah pakai. Nggak terlalu panas ya. Lebih panasan ketika kita melihat seseorang kasih nanti kita karena ada panci yang pegangannya panas sekali. Ya. Kita enggak ya.
Jadi cukup aman lah kalau saya bilang. Nah, kita taruh semuanya sampai merata gitu ya. Kasih jahe juga. Ya, Cincang semuanya. bawang Cincangan putih bawang. sama cincang jahe. Garam. Nah, setelah seperti ini apa yang harus kita lakukan lagi? Kita tambahkan apa? Minyak wijen ya. Kita kasih minyak wijen sedikit untuk aroma. Minyak wijen saya suka ada gosong-gosong dikit baunya ya. Jadi sedap sekali. Ini juga nambah gurih untuk masakan kita. Baru garam tuh kayaknya Ditambah dengan kecap asin sedikit saja ya. Kecap asin ini juga nantinya akan turun ke mana? Ke bagian bawah ya, bagian bawah. Nah teman-teman, untuk ukuran ayam yang sedang seperti ini saya memakai ayam pejantan ya, pakai ayam pejantan yang seperti ini. Kita sebenarnya bisa tiga ekor ya, kira-kira 3 ekor kita mampu untuk memasaknya. Nah ini ayam ini setelah kita semuanya lumurin dengan bumbu, kita tambahkan ini apa namanya? bawang bombay. Ya, supaya dia pintar menari joget India. Setelah itu kita cukup tutup ya. Sementara kita menutup, kita bisa joget India. Ya, sampai di sini ya teman-teman, kira-kira 15 sampai 20 menit tergantung dari api ya. Tapi ini api segini kira-kiranya nanti sekitar 15-20 menit sudah siap untuk kita hidangkan. Nah, kalau teman-teman mau bikin nasi liwet ya, bikin nasi liwet juga bisa menggunakan ini, bisa sama. Caranya sama, hanya mungkin ditambah teri ya, kalau bawahnya itu tambah teri. Dan kemudian atasnya teman-teman bisa ngetim ikan ya, bisa ngetim ikan untuk lauknya nasi liwet seperti itu. Ngetim ikan caranya gimana? Langsung di piring aja, taruh di piring, ikannya taruh di atasnya, sudah direndam di marinate beberapa waktu gitu ya, sekitar 15 menit supaya bumbunya meresap ke dalam. Nah setelah itu naikkan bareng ketika kita menanak nasinya seperti itu. Nah, ini saya akan kenalkan juga bentuk salah satu bentuk lain dari Atomy Medicook yang belum ada di Indonesia ya, panci ini ya. Oke, minta tempat untuk air ini ya. Ini panci ini juga dari Atomy ya teman-teman. Saya punya 3 ini sama satu lagi yang ada campurannya itu ya. Nah teman-teman bisa menggunakan panci Medicook ini juga untuk menggoreng tanpa harus menggunakan minyak, bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya Anda cukup mengoles sedikit saja ketika panci ini sudah panas. Jadi panasin dulu supaya nggak lengket. Ya, dipanasin dulu supaya nggak lengket. Oles minyak, habis itu taruh ikan atau tempe atau tahu ya, seperti itu nggak akan lengket. Tapi ketika Anda naruhnya itu masih belum panas, maka itu akan menjadi lengket ya. Nah teman-teman juga bisa membuat bolu kukus. Nanti next saya akan demokan membuat bolu kukus dengan menggunakan kopi Atomy. Ada yang sudah pernah? Wah, ayo tukang roti, siapa ini yang suka bikin roti? No, ya, itu enak sekali ya. Jadi kita menggunakan coffee mix itu untuk membuat roti bolu kukus. Kalau saya bikin pai susu juga enak. Jadi dahsyat lah, enak. Nah, puding juga enak. Kalau Anda membuat dengan Medicook ini, itu lebih praktis lagi dan cepat sekali untuk matang ya. Dan ininya meratanya bagus. bisa untuk itu oven mbak. Kalau gini, kalau pai susu kan di oven, misalnya ditangkringnya di sini terus ditutup tanpa air, itu bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuman saya belum pernah mempraktekkan. Teorinya harusnya bisa. Hanya kita harus mempraktekkan dengan melihat suhu ya, suhu apinya. Yang jelas itu sih, tinggal kita memainkan suhu api kalau untuk oven ya, karena oven itu sendiri
yang diperlukan adalah besar kecilnya api dan pemerataan api. Nah, sedangkan ini sendiri itu sangat-sangat bagus. Apinya itu, panasnya itu sangat merata. Sehingga kalau saya katakan seharusnya bisa, ya saya harusnya bisa. Kenapa? Karena ini merata. Teman-teman coba yang masih punya oven yang model lama ya, yang harus pakai kompor begitu ya, kadang goyang sana, goyang sini. Dilihat, kadang di sini udah matangnya, sebelah sini belum, ya kan? Nah kalau ini saya yakin enggak, karena ini merata panasnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Dia pernah dengar panci salad master. Ya, maaf. Itu sama nggak dengan saya? Beda. Beda. Kalau saya lebih rekomend ini, harganya pun untuk salad master satu set berapa sih? Nah, ya kan? Buatan yang Jerman itu saja untuk satu yang seperti ini, ukuran seperti ini 5 liter ya, itu bisa sampai 8 jutaan ya. 8 juta. Jadi kalau kita bilang panci Medico kita itu mahal juga ya, terjangkau. Kita ngomong mahal atau enggak itu relatif, betul? Nah, kalau teman-teman memang mau begitu ya, mungkin dengan tim begitu, ayo arisan kan seperti itu bisa ya, karena ini barang tidak habis pakai, lebih aman untuk dilakukan arisan seperti itu. Misalnya ya monggo itu masing-masing tim ya kebijakan seperti itu. Nah, saya sendiri beberapa waktu sudah mengadakan arisan Medico itu, pesertanya dahsyat. Sekali ikut bisa 20 orang begitu ya. Karena apa? Mereka tahu paham ini panci luar biasa, sangat baik dan sehat untuk kita gunakan. Dan dapat TV, Mbak. Nah, dapat poin sudah. Poinnya cukup besar ya, 87. Kalau kita belanja 4 sudah tingtong. Sudah enggak? Belanja 4 tingtong 1 kaki ya kan? Tinggal 1 kakinya bareng-bareng ayo kan seperti itu ya toh. Nah, itu jadi teman-teman harus memahami bahwa penggunaan panci Medico itu tidak merugikan kita. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan memasak ini, memasak apa namanya? Sayur ya. Sebenarnya sayur ini bisa langsung dimasukkan ke atas sini. Tetapi ketika dimasukkan seperti itu, kita harus melihat seberapa lama kebutuhan masakan utamanya dulu. Masakan utamanya ini misalnya butuh 20 menit, sedangkan untuk sayur cukup 5 menit. Sejak panci ini panas. Nah, kita akan mencoba seperti itu. Nah, bumbunya apa sih? Saya biasanya tidak memakai bumbu yang banyak untuk sayuran. Sayuran yang saya buat biasanya ini saja direbus begitu ya. Kemudian saya kasih garam, kasih minyak wijen, sama bawang cincang mentah. Itu ala Korea ya, orang-orang Korea lebih suka seperti itu, makanya mereka sehat-sehat, jalan kemana lari kayak lari, kita ngap-ngap dia cuma aja jalan ya kan. Nah seperti itu. Jadi saya biasanya seperti itu, tapi nanti saya akan menggunakan, saya di rumah selalu menyediakan bawang seperti ini ya, bawang yang sudah dicincang kemudian digoreng gitu ya, dengan menggunakan minyak. Ini sangat praktis ketika pagi-pagi anak-anak sarapan ya kan, tinggal ciduk plung, kasih garam sudah, kasih kocokan telur selesai. Itu praktis sekali ya. Nah, nanti kita akan mencoba membuat ini. Oh ya, saya belum. Ini tadi nggak dibikin ya, Mbak? Oh iya, ini tadi jam berapa ya? Mulainya jam berapa ya? Jam berapa harusnya? 3:40. Sekarang jam 3. Oke, nanti tolong diingatkan. Nah, teman-teman, saya lupa belum ini yang ini. Ini tadi ada bonus ini ya, daleman ya, jeroan. Saya masukin situ aja ya. Sayang ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk apa? Untuk penyedap sayurannya kalau suka ya, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Teman-teman juga bisa menggunakan apa itu namanya Medico ini untuk membuat makanan kuah ya, masakan yang berkuah begitu, tanpa harus Anda mencelupkan dagingnya ya, dagingnya ke situ. Jadi dagingnya tetap ada di atas, kemudian
dia kan akan turun airnya ke bawah. Nah, kalau ini dari situ sehingga airnya tidak akan surut seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan daging yang banyak lemaknya, tentu saja kita, kalau saya sih agak geli-geli gitu ya, pasti saya akan turunkan dulu minyaknya. Nah kalau dulu biasanya saya memakai merebus air, saya masukkan buang air. Tapi sekarang saya enggak, saya taruh di atas di sarangan itu, air lemaknya turun. Nah itu baru nanti saya olah seperti itu. Itu sangat bagus sekali. Ya. Selain kita ngirit waktu untuk memasaknya. Nah untuk memasak daging supaya cepat empuk ya. Kalau supaya cepat matang jangan nanti dihabisin sama Bu Luciana. Supaya cepat empuk caranya bagaimana sudah tahu ya teman-teman ya. Boleh memakai apa? Pepaya ya. Kita kasih pepaya baru boleh, atau kita kasih nanas ya, atau kita lumurin dengan jeruk purut atau lemon. Jadi itu cepat mengempukkan. Nah, kenapa Weizen terbuat dari nanas? Tahu ya? Kenapa? Nah, pinter pasti, nggak mungkin nggak pinter. Ya, mudah terurai makanannya ya. Makanan kita itu yang ada di lambung. Ketika kita punya asam lambung, ya, itu lambung kita kesulitan untuk mencerna karena keras. Seperti misalnya anak-anak sekarang ya makan boba, ya kan, terus roti, spaghetti, mie itu kan, itu maaf kalau orang mana temanku bodean ngomong itu junk food ya, orang bodean ngomong itu junk food ya. Nah junk food itu tidak baik untuk anak-anak dan untuk kita juga. Jadi ketika kita mau makan itu, kita harus apa teman-teman? Harus segera minum Weizen supaya asam lambung kita tidak naik karena terlalu berat. Itu enggak. Yang jelas biasanya kalau kita makan itu cuma 5 kunyahan, kiri kanan telat. Nah, karena malas ya. 30 sekian kali ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan pola makan dan cara memasaknya. Ya. Anak-anak kita jangan diwarisi dengan cimbel yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Anak-anak itu masih panjang jangkauan. Ketika kita sembrono ya, anak-anak itu tanpa sadar dia akan mengalami gangguan kesehatan, terutama pada pencernaan. Karena di situ tertinggal bahan yang tidak baik, bahan logam ya, yang tidak baik. Dan itu akan membuat kesehatan anak-anak kita tanpa kita sadari. Kenapa ya, aku makannya udah bagus, pikirannya gitu ya, sudah terpenuhi kok sayur, buah dan lain-lain, kok anaknya sering sakit, kenapa ya? Nah itu karena kita nggak sadar, benar nggak? Nah padahal ternyata sangat berpengaruh sekali apanya teman-teman? Alatnya yang digunakan untuk masak itu ya. Nah ini makanya kenapa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang ADHD itu, mereka ini sangat direkomendasikan ya, karena mereka sangat rentan sekali untuk urusan pencernaan. Betul nggak Bu Susi? Betul nggak? Saya juga belajar ya, saya banyak belajar dari Mbak Google juga. Nah, teman-teman harus aktif belajar sendiri, melihat ini apa sih maksudnya. Kalau nggak tahu ya harus segera searching di Google. Oh ini bagusnya untuk apa? Oh anak ini kalau seperti ini yang diperlukan apa? Kenapa saya bisa bicara bahwa ini sangat bagus dari untuk anak-anak yang kena ADHD ya. Nah, saya punya pelanggan dalam artian member yang dia selalu belajar ini untuk dia kenalkan ke orang-orang teman-temannya yang satu komunitas. Tadinya saya tidak mengenal orang ini ya. Ternyata orang ini ketika saya ketemuin gitu ya, saya ajak ngobrol, anaknya kebutuhan khusus begitu ya. Ini bagus toh. Saya juga menimba ilmu dong, ya kan? Oh iya bagus. Ini namanya loh, atomi loh Bu. Oh iya, ya sudah kamu mungkin jalan
jalan ininya dari ini ya, Medico. Silakan kamu kembangkan. Pakailah ini untuk komunitasmu mengenal gitu, karena ini lebih jauh, lebih terjangkau. Jadi teman-teman, ini satu kelebihan ya yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman rajin untuk belajar bersama ya. Kepada siapapun Anda belajar ya. Teman-teman bisa tahu, oh ternyata gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi, temanku yang punya anak berkebutuhan khusus siapa ya? Nah, ya kan? Nah, mulai dekati. Kenalkan yang pertama probiotik dulu ya. Probiotik, kemudian cara memasaknya dilihat ya. Pakai apa Bu sekarang masaknya gitu ya. Kita tanya. Nah, lalu kita edukasi. Nah, ini kuncinya. Kunci yang utama dalam bisnis Atomi adalah edukasi. Makanya support system di Atomi juga edukasi melalui seminar. Melalui seperti ini ya. Karena edukasi inilah yang akan membawa Anda pada kesuksesan. Anda tidak disuruh jualan, tidak. Edukasi aja. Akan lebih baik ke ibu pakai Medico ini, karena Medico ini tidak ketika terjadi pemanasan tidak akan tidak terjadi reaksi kimia yang berbahaya. Artinya ininya juga tidak akan larut dalam makanan untuk tertelan anak-anak sampai ke untuk tertelan kita. Ada pertanyaan sampai sini? Ada mau tanya Ibu? Aku aja yang tanya. Oh iya, silakan Bu. Ya, untuk membersihkan memang busa kita itu bagus sekali. Bahkan serabut yang besi itu ya, besi itu berbeda sekali dengan besi yang di pasaran ya. Kalau di pasaran sebentar aja udah termulai dan nyakitin tangan ya kan. Ini enggak loh ya. Busa itu juga lebih awet. Anda pikirkan, loh kok mahal sih puluhan ribu, 20 berapa jatuhnya satu itu, 20, taruhlah 25.000 ya kan satunya. Kok mahal sih Bu Ida? Iya. Kalau dilihat mahal, tapi coba berapa lama, saya setahun aja nggak habis. Nggak ngopek itunya, nggak ngeletek. Itu bagus sekali. Jadi pakai deterjen lebih baik. Kemudian supaya tidak muncul cong ini karena saya kadang yang memakai encus ya. Ini harusnya ketika Anda selesai mencuci ya, pastikan sudah tidak ada minyak. Kemudian langsung dilap. Ya, langsung dilap. Jadi tidak akan menimbulkan bercak-bercak seperti itu. Satu lagi, kalau buat goreng, pastikan ketika mencuci wajan sudah dingin. Karena nanti kalau panas nanti pasti akan cepat rusak bernoda. Masih panas langsung siram air, nggak boleh kalau habis buat goreng. Iya, kalau gosong sudah tahu caranya? Sudah pernah? Belum pernah gosong. Pakai cetak. Lemon ya. Lemon boleh, cetak boleh, soda, kue juga ya. Caranya taruh air, ya kan? Dulu sebentar sampai mendidih, habis itu taruh. Dibiarkan besok pagi enak banget. Cuk.